Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali duduk dalam satu majlis ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah dan juga kesempatan untuk kita bisa bersama-sama menimba ilmu, menuntut ilmu, sekaligus memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat ini setelah tentunya kita bersyukur karena kenikmatan bisa menuntut ilmu, kenikmatan bisa memakmurkan masjidnya Allah adalah kenikmatan dan kesempatan yang besar dan pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Dan insyaallah malam hari ini adalah pertemuan yang ke-65 dengan judul pelajaran dari Baiat Aqabah yang kedua. Namun sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu akan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang dipertanyakan
dari takziah kita kepada saudara kita Muhammad Solihin rahimahullahu taala terkait dengan salat di kuburan. Jadi kemarin ketika kita takziah, karena satu lain hal penguburan beliau tidak jadi jam 8 ya, namun setelah maghrib dikubur, sehingga ketika kita ke sana sudah tidak bisa lagi mensolatkan di rumah duka. Maka kemudian banyak dari jamaah yang lain pula yang mereka mensolatkan beliau di kuburan setelah beliau dikubur. Maka kemudian timbul pertanyaan, bolehkah solat jenazah di kuburan? Karena di antara kita kemarin yang datang pun ada yang solat, ada yang tidak mensolatkan, mungkin karena masih ragu-ragu boleh atau tidak. Kemudian juga mungkin tidak tahu hukumnya atau yang lainnya. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita terkait dengan masalah tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum salat jenazah di kuburan diperselisihkan oleh para ulama. Ada di antara mereka yang berpendapat tidak sah, ada pula yang berpendapat hukumnya makruh. Ya, makruh itu berarti dibenci. Ya, makruh itu dibenci. Dan biasanya kalau ulama mengatakan makruh itu tidak dikerjakan. Ya. Jadi walaupun hukumnya makruh, tapi biasanya tidak dikerjakan. Itu ulama. Ya. Tapi kalau kita alah makruh, iya diganyang saja kalau memang itu makanan. Ya. Tapi kalau ulama kata makruh, maka mereka mesti meninggalkannya. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Ya, jadi ulama yang mengatakan sholat jenazah di kuburan itu tidak sah atau minimal hukumnya makruh itu berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun." Bumi ini seluruhnya bisa dijadikan sebagai tempat solat, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan juga kamar mandi. Ya. Jadi seluruh tanah, seluruh bumi yang kita injak ini boleh dijadikan sebagai tempat solat. Kalau memang tidak ada masjid misalnya, berarti boleh di lapangan, boleh di situ tanah yang di situ ada di tengah-tengah hutan misalnya, ya, di atas batu misalnya, maka ini boleh. Illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan, wal hammam, dan kamar mandi. Ya, jadi kalau pas lagi di kamar mandi ya jangan sholat. Iya. Walaupun nggak kelihatan orang, tetap nggak boleh. Baratus sekalian wudu, mandi di kamar mandi. Apa? Sholat di kamar mandi. Ini nggak boleh. Ya. Rodo miring titik. Ya. Jadi semuanya boleh digunakan untuk apa? Sholat bumi ini, kecuali kuburan dan kamar mandi. Demikian pula hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian melakukan salat menghadap kubur. Ya, menghadap kubur. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk-duduk di atasnya. Jadi salat menghadap kuburan ini tidak boleh. Demikian pula duduk-duduk di atasnya. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, naha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati bainal qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seseorang melaksanakan salat di kubur, ya, di kuburan. Ini hadis-hadis secara umum yang melarang salat di kuburan. Adapun terkait dengan salat jenazah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sendiri pernah mengatakan pula, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli 'alal janaizi bainal qubur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seseorang untuk salat jenazah. Ya, lafadznya khusus. Salat jenazah bainal qubur, di antara kuburan. Jadi tadi hadis-hadis umum, semua salat. Namun hadis terakhir ini Anas bin Malik mengatakan naha an yusalliya 'alal janazah atau 'alal janaiz. Rasulullah melarang salat jenazah di atas kubur. Maka dari hadis-hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwasannya salat jenazah di atas kuburan tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah, minimal makruh. Ini pendapat atau dua pendapat berdasarkan beberapa dalil di atas. Adapun ulama yang membolehkan salat jenazah di atas kuburan atau ketika seseorang telah dikuburkan, maka di antara dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, di antaranya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ada seseorang yang sakit lalu kemudian meninggal. Kemudian orang tersebut dimakamkan oleh para sahabat di malam hari tanpa sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika sahabat Nabi ini yang sakit terus meninggal, ketika sakit sering dikunjungi dan dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau meninggal, para sahabat langsung menguburkannya tanpa memberitahu dan memberikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pagi harinya, karena nguburnya malam hari, ketika pagi harinya para sahabat memberitahukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikasih tahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak, kenapa kalian tidak memberitahu saya?" Ya, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Alasan para sahabat, "Ya Rasulullah, beliau meninggal malam hari dan kami khawatir akan merepotkan engkau." Ya, mungkin dalam malam hari merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak enak, mereka pengen menguburkan antara mereka saja. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, fa'ata qabrahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kubur daripada laki-laki tersebut, fasalla alaihi, dan beliau salat jenazah di sana. Salat jenazah di kubur. Faqal, lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan fa'ammana. Maka kemudian kami pun bermakmum kepada beliau. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lainnya, mereka bermakmum di belakang Nabi, wasaffana, kemudian kami membuat saf khalfahu, di belakang beliau, wa ana fihim, kata Abdullah bin Abbas, ketika itu aku berada di antara mereka. Wa kabbara arba'an, kemudian Nabi SAW bertakbir sebanyak 4 kali. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasannya Nabi SAW pernah sholat jenazah di atas kuburan. Dalil yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang menyebutkan bahwa di Masjid Nabawi ada seorang wanita yang berkulit hitam
suka membersihkan Masjid Nabawi. Dan ketika itu beliau menjadi tukang sapunya Masjid Nabawi. Maka suatu ketika Nabi SAW kehilangan beliau. Karena biasanya kalau beliau ke masjid, wanita tua itu ada, ya, wanita hitam itu ada membersihkan masjid, menyapu masjid, sekeliling masjid dan sebagainya. Tapi suatu hari Rasulullah tidak menemukannya. Di mana wanita tersebut? Maka kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka memberitahukan hal itu kepada Nabi dengan mengatakan qad matat. Wanita itu telah meninggal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa kalian tidak memberitahu saya? Dulluni ala qabriha." Beritahukan kepadaku, tunjukkan kepadaku mana kuburnya. Lalu kemudian dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kuburan si wanita tersebut. Kemudian beliau mensolatkan si wanita itu di kuburan. Setelah itu selesai solat, Nabi SAW mengatakan, inna hadhil kubur, sesungguhnya kuburan-kuburan ini mamlu'atun dulmatun ala ahliha, dipenuhi dengan kegelapan atas penghuninya. Jadi gelap di sana, tidak ada listrik, ya. Kalaupun dikasih listrik tetap gelap, ya. Karena ketika listrik lampu itu dimasukkan, ya, maka status lampu itu masih di dunia, sedangkan roh daripada orang yang meninggal ada di alam barzakh. Sudah beda. Jadi walaupun dikasih, ya, lampu, disiram pakai air biar nggak dingin misalnya, ya, atau dikasih es krim biar seger di sana misalnya, nggak pengaruh sama sekali. Ya. Atau diselimuti misalnya, itu juga nggak akan pengaruh sekalipun musim dingin, karena memang sudah alamnya berbeda. Jadi gelap bagi penghuni kubur di sana, itu gelap. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi sholati alaihim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya kepada penghuni kubur itu dengan doaku atas mereka. Jadi pada hukum asalnya kubur itu gelap, ya, maka akan terasa sinar itu ada dan ditemani oleh teman yang baik tatkala penghuninya memiliki amal soleh di dunia. Maka hadis yang kedua ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasannya salat di atas kubur pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan dari sinilah kemudian muncul pendapat para ulama yang lain yang menyatakan bahwa salat jenazah di kuburan, selama orang yang mensolatkan itu karena belum mensolatkan, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Dan para ulama mengatakan pendapat yang kuat adalah yang membolehkannya. Jadi boleh seseorang solat di atas kuburan, tapi solat jenazah. Adapun solat yang lain tidak boleh. Ya, solat yang lain tidak boleh. Jadi yang boleh cuma solat apa? Jenazah. Apa alasannya? Alasan yang pertama, prakteknya Rasulullah. Secara umum Rasulullah melarang solat di atas jenazah, solat di atas kuburan atau solat di kuburan. Secara umum Rasulullah melarang, ya. Tapi Rasulullah mengkhususkan dengan praktek beliau. Beliau mensolatkan jenazah di atas kuburan karena ketika itu beliau belum mensolatkannya, ya. Dan ini menunjukkan akan apa? Bolehnya solat di atas kuburan, tapi solat jenazah, bukan solat yang lain. Yang kedua, praktek para sahabat. Jadi ternyata para sahabat juga mempraktekkan hal yang sama dengan Nabi SAW. Mereka pernah sholat jenazah di atas kuburan. Dari Nafi', salah seorang ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, pernah mengatakan, laqad shallaina ala Aisyah wa ummi Salamah wasatal baqi bainal kubur. Sungguh kami dahulu pernah mensolatkan Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi SAW. Wa ummi Salamah. Siapa Ummu Salamah? Juga istri Nabi SAW.
wasatul baqi, di tengah-tengah kuburan Baqi. Jadi di Madinah itu ada kuburan namanya kuburan Al-Baqi. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ummi Salamah itu beliau keduanya dikubur di sana. Dan kata Nafi, muridnya Abdullah bin Umar, mengatakan bahwa dahulu kami pernah mensolatkan Aisyah dan juga Ummi Salamah di tengah-tengah kuburan Baqi, bainal kubur, di antara kuburan. Wal imamu yaumu sallaina ala Aisyah Abu Hurairah radhiyallahu taala an wa hadara dzalika Ibnu Umar. Dan ketika itu yang mengimami atas jenazahnya Aisyah adalah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang luar biasa, dan hadir pula ketika itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Jadi praktek sahabat, mereka juga melakukan sholat jenazah di atas apa? Kuburan. Maka dari sini sekali lagi para ulama membolehkan, dan itu adalah pendapat yang kuat atas bolehnya sholat jenazah di atas kuburan. Adapun sholat selain daripada sholat jenazah, maka ini tidak diperbolehkan. Alasan yang lain yang membolehkan adalah karena sholat jenazah tidak ada ruku' dan juga tidak ada sujud. Ya, sholat jenazah itu tidak ada ruku' dan juga tidak ada sujud. Adapun sholat selain sholat jenazah ada ruku' dan ada sujudnya. Ya. Kalau ada orang yang sholat jenazah ada ruku' sama sujud, ya antara dia nggak tahu sama memang mengada-ada. Ya. Mungkin wah ini yang meninggal adalah dosanya sangat banyak sekali, maka biar dapat pengampunan cepat ada rukuk sama sujudnya. Ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Salat jenazah tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Ya. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendahulukan praktek dari Nabi SAW. Ini juga berarti kemudian ketika mengamalkan hadis Nabi SAW ini berlaku sebuah kaidah yang mengatakan bahwa i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya, mengamalkan hadis itu lebih diutamakan daripada membuang hadis itu. Jadi tadi kan disebutkan ada hadis yang melarang sholat di atas kuburan, termasuk sholat jenazah. Kemudian ada praktek dari Nabi SAW bahwa beliau pernah sholat di atas kuburan, sholat jenazah. Maka kita memilih mengamalkan itu, itulah yang memang harus didahulukan daripada membuang. Karena kalau kita memilih pendapat yang mengatakan sholat jenazah di atas kuburan itu tidak sah misalnya, atau minimal makruh sehingga tidak dilakukan, berarti membuang hadis atau tidak mengamalkan hadis praktek dari Nabi SAW yang pernah melakukan sholat jenazah di atas kuburan. Tapi kalau kita memilih ulama yang mengatakan membolehkan sholat jenazah di atas kuburan, berarti kita mengamalkan hadis, karena itu lebih utama dibandingkan membuangnya. Jadi ketika kita sholat jenazah di atas kuburan karena memang kita belum mensolatkan, maka itu mengamalkan prakteknya Rasulullah. Kemudian hadis yang melarang juga kita praktekkan, itu berlaku bagi sholat selain sholat jenazah. Ya, jadi intinya jemaah yang dirahmati oleh Allah, sholat jenazah di atas kuburan menurut pendapat yang paling kuat hukumnya boleh. Ya, hukumnya apa? Boleh berdasarkan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan terkait masalah itu. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Dan kalaupun memang ada yang memiliki pandangan lain dari apa yang kita sampaikan, mungkin memilih pendapat yang tidak boleh atau yang lainnya, maka silahkan ya, sesuai dengan pendapat masing-masing. Tapi kemarin kita yang mensolatkan di atas kuburan, atas jenazah beliau, memang berpendapat bahwa itu hukumnya boleh berdasarkan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari As-Sirah An-Nabawiyah
Dan ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari Baiat Aqabah yang kedua, ya, setelah kaum muslimin di tahun ke-13 datang ke Mekah, ya, kaum muslimin Madinah datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan ketika itu mereka jumlahnya berapa? 73 dari kalangan laki-laki ditambah 2 orang wanita. Namanya siapa? Nusaibah dan Asma. Ya, keduanya adalah seorang wanita. Dan selain ingin menunaikan ibadah haji, mereka kaum muslimin juga ingin bertemu dengan Nabi SAW dan ingin melakukan baiat. Dan ketika mereka berbaiat kepada Nabi SAW, itulah baiat Aqabah yang kedua. Nah, dari sana ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, kesiapan kaum Ansor untuk melindungi Nabi SAW. Ya, kesiapan kaum Ansor untuk melindungi Nabi SAW. Siapa kaum Ansor? Ya, orang-orang muslimin dari Madinah, itu kaum Ansor. Adapun Muhajirin, mereka adalah orang-orang Mekah. Kenapa dikatakan Ansor? Karena merekalah yang menolong orang-orang Muhajirin. Dan kenapa dikatakan Muhajirin? Karena merekalah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, maka mereka disebut dengan orang-orang Muhajirin. Muhajirin dan Ansor, itulah penyebutan, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam Al-Qur'an. Jadi dari baiat Aqabah yang kedua, itu benar-benar dapat kita fahami bahwa orang-orang muslimin dari kota Madinah benar-benar siap untuk melindungi Nabi SAW. Ketika mereka berbaiat, mereka benar-benar telah mensiapkan diri mereka untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah mereka berbaiat. Mereka benar-benar ingin menanggung akibat dari mereka berbaiat kepada Nabi SAW. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ini memiliki hubungan erat dengan orang-orang Yahudi. Dan ketika kami telah masuk Islam, maka tentu kami akan memutuskan hubungan itu. Apakah ini akan memberatkan engkau sehingga suatu saat engkau menang dan akan kembali ke kaummu dan meninggalkan kami orang-orang Madinah?" Maka apa kata Rasulullah? Beliau tersenyum. Setelah itu kemudian mengatakan, "Ad-damu bidam, al-hadamu bihadam." Ya, darah dibayar dengan darah, kehancuran juga dibayar kehancuran. Ana minkum wa antum minni. Saya ini adalah golongan dari kalian, bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dari diriku. Saya akan memerangi siapa yang kalian perangi, dan saya akan membiarkan siapa yang kalian biarkan. Jadi setelah mereka melakukan baiat, mereka telah siap dan menanggung resiko dari baiat tersebut. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah mereka berbaiat, maka Al-Abbas bin Ubadah, beliau berdiri kemudian bertanya kepada para sahabat Nabi yang telah berbaiat ketika itu, "Hal tadruna ala ma yutubayi'una hadzal rajul?" Apakah kalian sudah tahu resiko yang akan kalian tanggung dengan membaiat laki-laki ini? Maksudnya adalah Rasulullah. Qalu na'am. Ya, kami telah siap. Kami telah siap menanggung risikonya. Innakum tubayi'unahu ala harbil ahmar wal aswad minan nas. Kalau kalian telah membaiat Rasulullah ini, maka kalian harus bersiap-siap untuk berperang antara kaum yang merah dengan kaum yang hitam. Dan kalian harus siap menanggung resiko dengan harta yang berkurang bahkan hilang, atau bahkan terbunuhnya pemimpin-pemimpin kalian.
apakah kalian telah siap? Mereka mengatakan kami siap. Jadi kaum Ansar benar-benar siap melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang dikatakan dan ditanyakan oleh As'ad bin Zurarah. Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib, ketika itu yang datang. Sesungguhnya kita datang ke sini tidaklah melakukan perjalanan jauh kecuali telah mengetahui bahwa ini adalah seorang nabi, seorang rasul. Wa inna ikhrajahul yaum, sesungguhnya dengan kita mengeluarkan beliau ini sekarang, mufariqatul Arab kafah, berarti kita harus siap memerangi orang-orang Arab secara keseluruhan. Wa qatla khiyarikum, bahkan terbunuhnya pemimpin-pemimpin kalian. Jadi harus sudah siap. Dan mereka mengatakan kami siap wahai As'ad bin Zurarah. Singkirkan tanganmu, kami ingin berbaiat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesanggupan orang-orang Madinah, kaum muslimin dari Madinah ketika itu menunjukkan mereka telah siap dan faham resiko yang akan mereka tanggung setelah mereka mengeluarkan Nabi SAW dari kota Mekah dan menerima beliau di Madinah. Jadi kesiapan kaum Ansor. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari baiat Aqabah yang kedua adalah kesyirikan dan kekufuran akan senantiasa memusuhi iman dimanapun iman itu berada. Jadi kesyirikan dan juga kekufuran itu akan terus memusuhi iman. Kesyirikan dari orang-orang Mekah ketika itu, kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu, maka akan terus memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Maka dimanapun jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama ada kesyirikan dan juga kekufuran, maka tidak akan pernah bersatu dengan keimanan. Karena keduanya saling bertolak belakang. Jika ada iman, maka tidak ada kekufuran dan juga kesyirikan. Namun jika ada kesyirikan dan kekufuran dalam diri seseorang, wal'iyadzubillah, maka seakan tidak ada keimanan sama sekali. Makanya di antara musuh yang berat yang harus kita lawan adalah ketika kesyirikan dan juga kekufuran itu melanda. Maka hendaknya kita menjaga iman kita ini sampai akhir hayat kita, sampai bertemu dengan Allah. Karena ini adalah modal yang sangat utama bagi kita berjumpa dengan Allah. Kemudian iman kita pupuk dengan ibadah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula dengan terus menuntut ilmu, itu juga bagian dari memupuk keimanan kita. Walaupun nanti kalau kita pulang, mikirnya sudah neko-neko, mikir cicilan, mikir yang lainnya. Tapi setidaknya ketika kita berkumpul di sini, kita fokus dalam satu permasalahan, dan itu bagian dari kita memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah agar iman kita ini terus menancap. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas keimanan. Qulub wahidat, yang telah membolak-balikkan hati, ta'atik, arahkan hatiku ini di atas ketaatan. Berdoa ini jamaah, karena doa ini juga sering dilafadzkan dan dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu keimanan beliau tidak mungkin sama dengan keimanan kita. Apalagi sampai hilang, tidak mungkin. Tapi beliau dalam doanya apa? Berdoa demikian. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Jadi minta sabat, keteguhan hati dan iman, ataupun hati di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam baiat Aqabah yang kedua, itu diambil dari kisah di mana setelah syaitan mengumumkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwa Nabi Muhammad dengan beberapa orang dari Madinah melakukan pertemuan, maka langsung di pagi harinya
pembesar-pembesar Quraisy mendatangi jamaah haji dari Madinah di tempat istirahat mereka. Ya, menanyakan, apakah benar tadi malam kalian bertemu dengan Muhammad? Lalu dari kalangan musyrikin mereka menjawab, tidak benar. Kami semalam semuanya tidur di sini. Adapun dari kalangan kaum muslimin, mereka cuma apa? Diam. Cuma menengok antara satu dengan yang lainnya. Ya, tidak menjawab. Tapi setelah itu kemudian mereka akhirnya mencari tahu benarkah ada pertemuan semalam. Setelah mendapatkan informasi yang valid bahwasanya mereka melakukan pertemuan itu, maka mereka pun berusaha untuk mencegah ya aksi selanjutnya. Ya, sehingga mereka ingin mengejar orang-orang Ansor dari Madinah yang ketika itu menunaikan ibadah haji yang ingin kembali ke Madinah. Ya. Dikejar, dicari untuk tahu atau untuk menghalangi ya mereka. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keluasan rahmatnya sehingga mereka terbebas sampai kembali ke Madinah. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil pula jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam mengatur urusan orang banyak, apalagi terkait dengan keberlangsungan dakwah, maka hendaknya dilakukan dengan hati-hati ya. Tidak gerusa-gerusu ya, apalagi ini urusannya dengan apa? Dakwah. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu hal itu terkait dengan dakwah, maka hendaknya direncanakan dengan baik, diatur dengan baik, baru kemudian dieksekusi. Tidak langsung ada acara misalnya langsung kemudian dilakukan tanpa ada perhitungan terlebih dahulu. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengadakan pertemuan itu secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian kaum muslimin tidak diberitahu oleh Rasulullah ya. Karena ketika itu Rasulullah datang dengan siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu beliau belum masuk Islam. Atau dalam versi yang lain datang pula di sana Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Adapun sahabat Nabi yang lain mereka tidak tahu. Jadi terkadang beberapa urusan kaum muslimin terutama dakwah ataupun urusan kaum muslimin secara umum tidak semuanya harus tahu. Ya. Tapi nanti ketika eksekusi semuanya mendapatkan manfaat. Ya. Dan itu lebih baik daripada semuanya tahu tapi kemudian tidak pernah ada manfaat sama sekali. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ya, sembunyi-sembunyi. Bahkan kaum muslimin yang jumlahnya 75 dan itu berbaur dengan kaum musyrikin yang menunaikan ibadah haji ketika itu, kurang lebih semuanya hampir 300-an orang. Itu mereka satu persatu keluar bertemu di Syi'ab, di celah bebatuan di Aqabah ketika itu untuk bertemu dengan siapa? Nabi SAW. Mereka satu persatu datang. Satu sudah pergi, baru satu bangun, kemudian pergi lagi. Dan itu mereka lakukan di sepertiga malam terakhir, ketika orang-orang sudah terlelap untuk tidur. Kemudian mereka baru bangun dan bertemu dengan Nabi satu persatu. Dan Rasulullah pun tidak memberitahu kaum muslimin yang lain, hanya beberapa saja. Ditemani Al-Abbas, ditemani Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa keberlangsungan dakwah apalagi untuk kemaslahatan kaum muslimin itu hendaknya direncanakan, dilakukan dengan hati-hati. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara pelajaran yang lain yang dapat kita ambil bahwa baiat Aqabah yang kedua ini menjadi landasan bagi kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muslimin dari Mekah ketika itu tentu terus mendapatkan siksaan, mendapatkan tekanan. Tidak ada tempat di sana untuk Islam ketika itu. Maka dengan baiat Aqabah yang kedua, kaum muslimin yang berjumlah 75 itu sanggup untuk melindungi Nabi dan juga kaum muslimin. Maka ini menjadi batu loncatan kaum muslimin Mekah dan juga Rasulullah sendiri untuk berhijrah ke Madinah. Sehingga nanti di sana beliau disambut dengan luar biasa dan beliau menata Islam di sana sehingga mendirikan daulah Islamiyah di Madinah dan sampai kemudian bisa membebaskan Mekah dari
ya kepungan orang-orang musyrikin Quraisy. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, faedah yang dapat kita ambil adalah Islam berjaya di Madinah sebelum di Mekah, nanti akan berjaya di Madinah. Dan ini menjadikan orang-orang yang dahulunya sembunyi-sembunyi dalam berislam, terutama orang-orang Mekah, maka nanti ketika berhijrah mereka akan menampakkan keislaman mereka. Dan ini kesempatan bagi mereka untuk menampakkan Islam. Karena ketika di Mekah mereka harus sembunyi-sembunyi. Bahkan terkadang anak yang masuk Islam orang tuanya tidak tahu. Budak yang masuk Islam majikannya tidak tahu. Karena memang untuk menghindari tekanan dan juga siksaan, bahkan pembunuhan dari orang-orang terdekat. Makanya mereka menyembunyikan keislaman mereka. Tapi nanti setelah mereka berhijrah ke Madinah, maka mereka akan menampakkan keislaman mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedahnya yang lain pula adalah bahwa permusuhan syaitan terhadap kebenaran dan juga mereka merasa tersiksa dengan tegaknya kebenaran itu sudah cerita lama. Jadi sejak diciptakannya mereka, kemudian munculnya kebenaran, mereka akan terus memusuhi kebenaran itu sampai yaumul kiamah. Sampai yaumul kiamah, syaitan itu tidak akan rela kebenaran itu tegak. Makanya syaitan juga tidak akan rela kalau antum itu duduk di majelis seperti ini. Mereka tidak akan rela, maka mereka akan mengganggu. Mungkin sebelum berangkat sudah digoda dulu supaya ini ada konser ini, ini ada ini, ada urusan ini dan sebagainya. Bahkan sampai di majelis pun mungkin juga akan diganggu. Entah pikirannya nggak fokus, atau mungkin diganggu dengan hal yang lainnya. Demikian pula syaitan tidak akan rela kalau antum itu melaksanakan sholat, antum berpuasa, antum bersedekah, antum menyambung silaturahim, itu tidak akan pernah direlakan oleh syaitan. Mereka akan terus menggoda manusia untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Dan mereka mengajak manusia untuk menjadi temannya nanti di akhirat, waliyadzubillah. Dan tidak ada tempat bagi syaitan kecuali apa? Neraka. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan itu memang terkadang terasa berat. Terasa berat. Walaupun hanya sekedar sholat sunnah misalnya, itu terkadang berat. Maka hendaknya rasa berat ini kemudian kita lawan dengan keikhlasan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menukil janjinya syaitan, bahwa syaitan itu tidak akan pernah bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas dalam hatinya. Maka hendaknya dalam menuntut ilmu kita juga harus ikhlas, di dalam berdakwah juga harus ikhlas, di dalam sholat, di dalam sedekah, infak kita dan ibadah yang lainnya juga harus ikhlas. Karena dengan demikian syaitan akan selalu senantiasa merasa sedih. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika syaitan melihat ada seorang muslim membaca Al-Quran dan mendapati ada ayat sajadah, kemudian dia sujud, syaitan ini menangis. Syaitan apa? Menangis seraya mengatakan, aku dahulu diperintahkan untuk sujud, maksudnya sujud kepada Nabi Adam, enggak mau, maka bagiku neraka. Tapi orang ini disuruh sujud, dia sujud, maka baginya adalah surga. Jadi syaitan tidak akan pernah berhenti menjadi musuh kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang terakhir yang dapat kita ambil adalah kasih sayang Allah terhadap hambanya menyebabkan Allah tidak membebani kewajiban jihad pada waktu itu. Jadi ketika itu belum ada syariat jihad. Makanya dalam baiat atau isi perjanjian baiat pertama dan kedua tidak ada kalimat jihad. Cuman di sana juga mengandung makna jihad. Karena bagaimanapun ketika kaum muslimin dari Madinah mampu mengeluarkan Rasulullah dari Mekah, kemudian menerimanya di Madinah dengan senang hati, maka mereka akan tahu resikonya, akan berperang dengan orang-orang
musyrikin dan juga orang-orang kafir Yahudi ketika itu. Maka di situ sudah ada makna jihad sekalipun tidak dibebankan syariat jihad atau belum dibebankan syariat jihad ketika itu. Makanya ketika syaitan teriak dengan suara yang keras setelah baiat kedua itu selesai, mengumumkan kepada orang-orang yang ada di Mina itu bahwa ada pertemuan antara Rasulullah dengan orang-orang muslimin dari Madinah, maka berdirilah seseorang dari kaum muslimin yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau, kami siap memerangi orang-orang yang ada di Mina itu dengan pedang-pedang kami." Langsung ketika itu, "Wahai Rasulullah, kalau engkau ingin, kami akan perangi mereka." Karena ada teriakan keras dari syaitan yang memberitahu orang-orang musyrikin Quraisy. Maka bangkitlah seseorang dari kaum muslimin ketika itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau ingin, kami akan perangi orang-orang Mina ini sekarang dengan pedang-pedang kami." Namun apa kata Rasulullah? "Lam nu'mar bidzalik." Namun sayangnya kita belum diperintahkan untuk perang sekarang. Kita belum diperintahkan untuk apa? Untuk berjihad. Farji'u ila rihalikum. Kembalilah kalian ke tenda-tenda kalian. Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian, yaitu ke tempat mereka istirahat ketika itu. Jadi tidak ada syariat jihad ketika itu, namun sudah ada makna jihad di dalam baiat tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan baiat Aqabah yang kedua, dan kita ambil pelajarannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita terhadap sirah dan pelajaran beliau dan juga para sahabat. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan bab yang lainnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.